Selamat datang di channel My Untold Story. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman lagi berdasarkan kisah nyata saya. Saya tidak akan berbohong pada cerita-cerita yang saya ceritakan kali ini. Terserah kalian mau mempercayai kisah saya atau tidak. Yang pasti saya sebagai saksi mata dan sebagian dari kisah saya ada teman saya yang mengalami bersama saya. Kisah ini adalah tetap di laboratorium pada saat saya melakukan riset, yakni kursi yang bersuara diduduki oleh orang, tetapi pada saat itu tidak ada orang lagi selain saya di dalam laboratorium tersebut. Teman-teman saya semuanya sedang tidur. Bagaimana kisahnya? Kalian simak. Sebelum kalian simak kisah tersebut, boleh kalian like, share, dan subscribe channel ini. Dan apabila kalian ingin menyebarkan atau share pengalaman pribadi kalian, nanti akan saya bacakan. Kalian bisa kirim pada alamat email. Email nanti akan saya tuliskan di deskripsi. Baik, akan saya lanjutkan cerita kali ini. Setelah 2 bulan berlalu saya di dalam lab, setelah kejadian berlarinya anak kecil-kecil di lantai 4, saya tetap berpikir positif bahwa tidak ada apa-apa selama saya mempunyai niat yang baik untuk melakukan riset demi kepentingan umat manusia, untuk mendapatkan energi yang baik, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Saya yakin saya tidak akan terjadi apa-apa. Itulah yang saya katakan di dalam lubuk hati saya. Pada saat itu saya bersama teman perempuan saya, partner. Jadi kita melakukan riset berdua. Pada saat itu kita melakukan riset sampai pukul 3. Tetapi teman perempuan saya pulang pukul 12 malam. Dia dijemput oleh pacar dia. Dia mengatakan pada saya, "Maaf, aku nggak bisa tidur di sini. Pacar aku melarang." Kata saya, Oke, nggak apa-apa. Kalau emang tidak bisa tidur di sini nggak apa-apa. Yang penting besok jangan lupa ya laporannya kamu yang ketik. Kata dia, oke, baik. Nah, pada saat itu saya melakukan riset sendirian. Dari pukul 1 sampai pukul 2. Pada saat itu saya lagi senang, saya lagi bersemangat karena riset yang saya lakukan membuahkan hasil. Pada saat itu riset berjalan di tengah-tengah. Saya masuk ke dalam ruang pengetikan. Di ruang pengetikan ini terdapat meja besar panjang dan terdapat banyak kursi. Disitulah biasanya para mahasiswa melakukan penulisan laporan, pencarian bahan, judul, dan lain-lain. Jadi pada saat itu saya masuk, saya lagi ingin istirahat karena menunggu riset yang saya lakukan ini dengan jangka waktu setiap 3 jam sekali saya harus bangun. Jadi saya istirahat dengan memainkan HP saya. Sekitar pukul 1 saya masuk ke dalam kamar yang bisa dilakukan. Jadi kamarnya ini kita harus masuk. Bisa kalian bayangkan, tempat riset ada di luar, di ruangan 1, terhubung dengan pintu untuk pergi ke ruangan pengetikan. Di ruang pengetikan terhubung dengan 2 pintu, yakni yang sebelah kiri untuk tempat tidur perempuan, yang sebelah kanan tempat tidur laki-laki. Di situ saya tidur. Jadi sebelumnya kita harus masuk lewat ruang pengetikan. Di ruang pengetikan ini terdapat banyak kursi dari besi yang bisa kalian bayangkan bagaimana kursi-kursi bangku perkuliahan yang berwarna hitam.
yang terbuat dari spons. Itu apabila diduduki oleh seseorang dia akan berbunyi. Jadi bunyi besi yang terbentur pada besi seperti ini. Dan apabila kursi ini digeser, terdengar geseran kursi seperti itu. Nah, kejadian ini terjadi. Saya telah masuki kamar saya. Setelah saya di dalam kamar tersebut, saya bermain HP. Kebetulan saya lagi kebelet pipis. Saya ingin buang air kecil. Pada saat itu saya masih berani. Tiba-tiba pada saat saya membulatkan tekad untuk pergi ke dalam kamar mandi, terdengar suara. Kursi ini diduduki oleh orang. Sebelum saya masuk dalam kamar, saya telah mengecek sebelumnya di kamar-kamar sebelah itu, apakah semua teman-teman saya telah tidur atau belum. Dan saya lihat sudah tidur semua, hanya tinggal saya. Jadi saya mendengar suara seperti Hah? Saya langsung berpikir, siapa ini? Saya tidak berani melihat ke dalam ruangan tersebut. Dan tiba-tiba bulu kuduk saya berdiri semua dan saya merinding, keringat dingin pun bercucuran. Bisa kalian bayangkan bagaimana kalian sendirian, sepi, sunyi, AC hidup, keadaan dingin. Tiba-tiba ada suara kursi diduduki oleh orang. Itu, saya menceritakannya pun sekarang saya merinding. Saya pun hanya bisa berdoa, melakukan doa apapun sebisanya yang saya lakukan. Saya baca. Tiba-tiba kursinya bukan didudukin lagi. Kursinya digeret dengan lumayan keras. Pada saat itu kandung kemih saya yang penuh. Saya tidak berani apa-apa. Bulu kuduk saya berdiri semua. Keringat dingin berkucuran. Saya tutup lagi wajah saya dengan bantal. Saya letakkan headset di dalam telinga saya. Saya mainkan musik dengan suara yang sangat kencang. Dan saya juga melakukan pembacaan doa-doa. Apa ini? Kenapa ada gangguan seperti ini? Gangguannya sangat nyata. Dan kalian tahu saya tidak bisa tidur sampai waktu azan subuh. Dan di situ saya benar-benar tertekan. Sejak kejadian tersebut, saya tidak berani lagi untuk tidur di dalam laboratorium. Meskipun Mas S3 yang menyuruh saya katakan dengan halus, maaf Mas, saya tidak bisa tidur di sini lagi karena saya tidak kuat. Saya ceritakan kejadian tersebut. Dan Mas S3 pun menceritakan kejadian yang lebih parah lagi yang dia alami. Yang akan saya ceritakan di video selanjutnya. Yang lebih parah lagi dari saya. Nanti saya akan ceritakan di video selanjutnya. Jadi setelah kejadian tersebut, saya hanya bisa pasrah. Dan saya melakukan pembuangan air kecil pada saat azan subuh. Pada saat azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mengucapkan Alhamdulillah. Tiba-tiba saya lari ke kamar mandi. Saya buang air kecil dengan tergesa-gesa. Dan saya bersihkan, saya bersuci, saya ambil wudhu. Dan saya lakukan sholat subuh. Kemudian saya izin kepada Mas. Saya bangunkan Mas. Ayo Mas, kita sholat berjamaah. Dan saya langsung pulang. Karena kejadian tersebut saya tidak pernah menginap di laboratorium lagi. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Apabila kalian menyukai kisah-kisah yang ada di
video-video ini, kalian lakukan share, like, dan subscribe pada channel ini agar kami semakin bersemangat untuk mengupload video-video selanjutnya dan menceritakan pengalaman-pengalaman yang lebih menyeramkan lagi yang saya alami dan teman-teman saya alami kepada para pemirsa. Stay tuned in this channel, My Untold Story. Sekian dan terima kasih.